Salam sejahtera saudara-saudara sekalian, seluruh anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Bunut Bandung, serta semua yang mengikuti persekutuan doa ini. Kita jumpa kembali di dalam acara persekutuan doa setiap hari Kamis semalam. Hari Kamis ini tanggal 17 November, saya Pendeta Budi Cahyono Sugeng akan melayani. Kita akan merenungkan tema, Yesus ingatlah akan aku, apabila engkau datang sebagai Raja. Tema ini diambilkan dari kata-kata salah seorang penjahat di sebelah Tuhan Yesus yang minta belas kasihan Tuhan Yesus. Baiklah, kita mulai dengan menyanyikan dari nyanyian NKB 90 bait 1 dan ketiga, Yesus engkaulah Rajaku. Engkaulah Rajaku, junjungan mulia, kan ku kenang sengsaramu di bukit Golgota, kan ku kenang Getsemani, kan ku kenang mengasihimu, hatiku rindu selamanya mengikut langkahmu. Dan ku kenang Getsemani, dan ku kenang sesak keji. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami dalam surga, kami sungguh bersyukur kepadamu atas segala kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami semuanya. Juga kami bersyukur saat ini boleh mengikuti pesan doa. Tuhan, siapkanlah kami pada saat kami merenungkan firman-Mu, juga berdoa syafaat. Kiranya semua layak di hadapan Tuhan dan membawa berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita akan merenungkan tema dari Lukas 23 ayat 42. Yesus ingatlah aku apabila engkau datang sebagai Raja. Saudara sekalian yang kami kasih dalam Kristus, hari Minggu depan yaitu tanggal 20 November adalah hari Minggu yang cukup istimewa. Mengapa? Karena pada hari Minggu tanggal 20 November nanti merupakan akhir dari suatu siklus kalender gerejawi. Di akhir siklus kalender gerejawi ini, hari Minggu itu disebut sebagai hari Minggu Kristus Raja. Jadi hari Minggu Kristus Raja adalah hari terakhir dalam satu siklus kalender gerejawi. Artinya minggu depannya, berarti tanggal 27 November, dimulai dengan kalender gereja yang baru, yaitu minggu-minggu Advent. Saudara sekalian, di hari Minggu Kristus Raja ini kita sebagai gereja memberitakan kepada dunia bahwa Tuhan Yesus Kristus yang kita percayai adalah Raja. Tetapi Raja yang bagaimana? Raja yang menyelamatkan dunia. Hal ini sekaligus mengatakan bahwa Tuhan Yesus sebagai Raja tidaklah sama dengan raja-raja yang ada di dunia ini. Apalagi kalau kita bandingkan dengan raja atau kaisar Romawi yang menguasai Palestina pada zaman Tuhan Yesus. Kaisar Romawi memerintah rakyatnya dan rakyat jajahannya dengan tangan besi. Tidak ada pilihan lain, semua rakyatnya harus mengikuti perintah kaisar.
Sempat kekaisaran Romawi diperintah oleh kaisar yang sangat haus kuasa. Rakyatnya disuruh menyembah kaisar sebagai Tuhan. Tentunya ini sangat berbeda sekali dengan Tuhan Yesus sebagai Raja. Tuhan Yesus sebagai Raja adalah Raja yang menyelamatkan dunia dan manusia ini. Lalu bagaimana Tuhan Yesus sebagai Raja menyelamatkan dunia dan manusia ini? Yang pertama, Tuhan Yesus mau mengerti dan mau mengalami penderitaan serta kelemahan manusia. Maka Tuhan Yesus datang dari surga ke dunia untuk menyelamatkan manusia dan dunia ini. Yang kedua, Tuhan Yesus tidak tergoda untuk menyelamatkan diri sendiri walaupun dalam derita salib, tapi tetap fokus untuk menyelamatkan manusia. Menyelamatkan manusia bukan melalui kekuasaan manusia, melainkan melalui penderitaan dan kematiannya. Lalu saudara sekalian, bagaimana respon kita atas karya penyelamatan Tuhan Yesus itu? Kiranya kita seperti penjahat di sebelah Tuhan Yesus yang bisa berdamai dengan dirinya sendiri, yang mengakui kejahatannya atau keberdosaannya, lalu minta belas pengasihan dari Tuhan Yesus dengan mengatakan, Yesus, ingatlah akan aku apabila Engkau datang sebagai Raja. Saudara-saudara sekalian, itulah contoh yang bisa kita renungkan saat ini. Bagaimana kita datang kepada Tuhan Yesus. Apakah kita sudah berdamai dengan diri kita sendiri? Menyadari dengan setulusnya bahwa kita semua adalah manusia berdosa yang membutuhkan pertolongan keselamatan dari Tuhan Yesus. Bersyukurlah bagi kita semua yang sedang mengalami dan merasakan keselamatan dari Tuhan Yesus yang juru selamat kita. Namun bagi kita yang mungkin masih ragu, masih belum terlalu jelas, baiklah terus berdoa mohon pimpinan Tuhan. Dan mungkin bisa bertanya kepada senior kita, pimpinan gereja kita, pendeta penatua kita, sehingga kita semakin dimantapkan bahwa Tuhan Yesus yang kita percayai adalah memang juru selamat yang menyelamatkan dunia, manusia, dan kita semuanya. Selamat kita mengikut Tuhan Yesus. Amin. Saudara sekalian, sekarang kita masuk dalam persoalan doa syafaat. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kalau Engkau mengingatkan kami kembali bahwa kami percaya kepada Tuhan Yesus Sang Raja. Raja memerintah bukan dengan kekuasaannya dengan tangan besi, tapi Raja yang datang ke dalam dunia, menjadi hamba, disalibkan, dan mati untuk menyelamatkan dunia dan manusia ini. Yang bersyukur kalau kami percaya kepadamu, kami boleh mengalami anugerah keselamatan dari Tuhan sendiri. Kiranya hal ini boleh kami hayati, bahwa kami kini sudah ada di tangan Tuhan. Hidup kami ada di dalam persekutuan kasih Tuhan. Maka kami tidak perlu terlalu takut dan khawatir dalam menjalani hidup ini. Kalaupun ada banyak pergumulan dan masalah, kami ingat bahwa kami tidak sendiri, ada Tuhan yang sudah memegang kami, bahkan menyelamatkan kami. Kami terus berdoa untuk seluruh anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Cipunut Bandung, juga semua yang mengikuti persekutuan doa ini. Oh Tuhan, berkatilah kehidupan mereka, mantapkanlah iman mereka. Kalaupun ada mempunyai masalah, mungkin masalah kesehatan, sakit penyakit, mungkin masalah ekonomi, pekerjaan, mungkin masalah keluarga, relasi-relasi antar sesama anggota keluarga, atau mungkin masalah-masalah yang lain lagi. Tuhan, tolonglah mereka semuanya, agar mereka tidak patah semangat, tapi terus berjuang menghadapi semuanya itu bersama dengan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan menyertai kami apapun yang terjadi dalam hidup ini. Tuhan, kami juga bersyukur kepadamu kalau kami boleh menjalani satu siklus kalender gerejawi selama ini, 1 tahun gerejawi. Dan minggu ini, minggu depan khususnya, kami mengakhiri kalender gereja dalam satu siklus. Dan minggu depan lagi dimulai siklus yang baru, yaitu dengan awal tahun gerejawi, minggu-minggu Advent.
Kiranya iman kami boleh semakin bertumbuh dengan perenungan-perenungan firman Tuhan selama setahun, siklus tahun gerejawi ini. Ya Tuhan Bapa kami dalam surga, saat ini kami juga bersyukur karena KTT G20, konferensi tingkat tinggi negara-negara yang 20, yaitu 19 negara dengan ekonomi besar plus Uni Eropa, yang baru saja bersidang di Bali, yang puncaknya tanggal 15 November kemarin. Kami berdoa dan bersyukur semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Kami berdoa kiranya hasilnya boleh Tuhan berkati, sehingga boleh diwujudkan hal-hal yang baik untuk kedamaian dan kemajuan perekonomian di dunia ini. Kami berdoa untuk seluruh pemimpin di dunia ini, agar mereka sungguh-sungguh dipakai Tuhan, bagaimana mereka mau melayani masyarakat, bukan sekedar mencari kekuasaan atau mencari materi. Ya Tuhan, pakailah semua pemimpin dunia ini untuk kebaikan dunia ciptaan Tuhan. Tuhan Bapa kami dalam surga, kami juga berdoa khususnya bagi Indonesia yang dipimpin Presiden Jokowi. Tuhan berkatilah kepemimpinan Presiden Jokowi ini, sehingga bisa mampu membuat Indonesia semakin baik dalam segala bidang dan juga dipandang dengan lebih baik lagi oleh negara-negara lain. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami semuanya. Panjatkan dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara sekalian, selamat mengikuti Tuhan Yesus sebagai Raja Penyelamat kita. Kita akan mengakhirinya dengan menyanyi dari NKB 90 bait yang pertama. Yesus, Engkaulah Rajaku. Yesus, Engkaulah Raja.